Bapak sekalian, kami mencoba untuk mengundang juga satu lagi ini. Mungkin saya lihat Pak Sujai bergabung. Mungkin Pak Sujai sebagai pegawai perkebunan, beliau pasti tahu persis bagaimana pertumbuhan rencana pengembangan sawit rakyat dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, sehingga bisa memberikan perspektif sebetulnya apakah cita-cita dulu membangun sawit rakyat lewat plasma dan sebagainya, terus bagaimana perspektif besok kira-kira sawit rakyat itu. Kami silahkan Pak Sujai, bisa diundang Pak Koyum. Bisa. Sudah saya minta untuk unmute. Yeah. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, Pak Pur. Selamat sore, Pak Sujai. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali webinar ini. Timbrung, selamat sore juga, Pak Sujai. Ini para senior semua. Begini, mungkin kita akan tertawa semua kalau saya ceritakan bahwa webinar kita ini pasti diamati juga oleh pesaing-pesaing kita. Pasti. Dan pasti masuk Bloomberg. Dengan segala macam analisanya. Tentunya salah satu analisa ialah bahwa kalau nanti banyak dibangun pabrik kecil milik rakyat, produktivitas akan menurun. Jadi diramalkan misalnya tahun 2030, produksi kita akan sekian ton, lebih rendah dari Malaysia misalnya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena banyak sekarang varietas dan klon-klon baru yang produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada varietas yang kita tanam sekarang. Nah, ini yang dijadikan pedoman oleh MPUB di Malaysia. Mengutamakan penggunaan varietas yang baru dan klon-klon unggul untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita bangun pabrik kecil sebagai akibat dari fluktuasi harga, pada satu saat mungkin kita kekurangan dana untuk memperbaiki kualitas minyak sawit kita. Bahkan mungkin ada dorongan untuk menjual pabriknya. Jadi ini perlu pemikiran yang matang sekali. Plus minusnya itu bagaimana. Nah, di negara lain misalnya, di Venezuela, itu untuk logistiknya, untuk transportasi di kebun supaya lebih murah, lebih efisien. Mereka sudah menggunakan kabel-kabel. Jadi tadi kalau misalnya diceritakan ada kebun rakyat 6.000 hektar, yang menggunakan kabel untuk transportasinya ke pabrik. Sehingga biaya transportasinya itu lebih murah. Jadi teknologi mutakhir dimanfaatkan. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan juga bahwa dalam kaitannya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh CPO, memang sekarang yang menjadi tren itu biodiesel. Tapi kita jangan diam saja. Perlu rundingan dengan Pertamina. Saya sudah pengalaman di Brazil. Di Brazil itu Petrobras, Pertaminanya Brazil, itu wajib membeli etanol yang dihasilkan oleh rakyat, oleh petani-petani tebu, dan dengan pabrik-pabrik yang dimiliki oleh mereka. Di Indonesia juga seharusnya begitu, Pertamina wajib, sehingga likuiditas untuk para petani juga terjamin. Ini perlu duduk bersama para pemangku kepentingan, supaya rakyat kita itu merasa lega bahwa betul-betul ada perhatian pemerintah yang diaplikasikan. Selanjutnya, soal energi tadi sudah beberapa kali disinggung. Saya tahun 2013 minta bantuan dari Bank Dunia, dari AFC,
untuk mengkaji persoalan energi di perkebunan kelapa sawit. Mereka buat studi dengan melibatkan ahli-ahli dari Norwegia dan dari Selandia Baru. Apa kesimpulannya? Pabrik minyak sawit itu bisa menjadi sumber energi, baik untuk kepentingan kebun maupun untuk keperluan listrik, memenuhi keperluan listrik. Ada seorang profesor datang ke Kalimantan Barat, melihat perkembangan kelapa sawit di sana. Namanya Profesor Volke dari Jerman. Waduh, Indonesia kok impor listrik dari Sabah, padahal di sini bisa dihasilkan sendiri. Demikian pula waktu dia ke Jambi dan Sumatera Selatan. Di Jambi lampunya biarpet, dia juga heran loh. Gundukan sampah sawit begitu banyak, kok tidak dikonversi menjadi energi. Nah, ini pekerjaan rumah juga bagi kita. Kalau kita ingin membangun pabrik-pabrik yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Jadi Pak Pur, banyak langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian soal risetnya ini, riset harus ditunjang, didukung oleh semuanya. Kalau negara-negara lain itu mampu menghasilkan klon unggul, klon dan varietas unggul, mengapa kita tidak? Kita hanya tergantung dari PPKS dan penghasil-penghasil dari seed garden, penghasil seed garden. Tapi seharusnya dibarengi juga dengan penelitian lebih jauh mengenai kemungkinan hari depan yang akan mengalami perubahan iklim dalam suasana panas. Bagaimana nanti petani itu bisa bekerja di lapangan pada siang hari. Sekarang di Vietnam saja petani itu sudah mulai bekerja malam dari jam 2 pagi subuh sampai jam 7 di sawah. Kalau siang mereka tidak tahan. Itu baru temperatur 40-42 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di kebun sawit itu temperaturnya 42, bagaimana? Yang bekerja di lapangan, itu perlu jadi pemikiran dari sekarang, dan itulah tugas dari ahli-ahli kita untuk melitinya. Supaya kita siap, jangan sampai pada satu saat kita itu kehilangan pangsa pasar. Jadi Pak Pur, memang ini pekerjaan rumah banyak sekali. Kalau saran saya, seringlah duduk-duduk bersama untuk membahas ini. Karena ini kepentingan kita bersama. Lalu ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Yang paling utama adalah ya political will dari pemerintah sendiri. Kalau membangun infrastruktur, hendaknya juga memikirkan kepentingan sawit juga. Supaya logistiknya murah. Kita bisa banyak belajar dari masa lalu. Zaman dulu kan, maaf saja ini, pemerintah kolonial Belanda itu membangun infrastruktur dengan tujuan untuk memunculkan industri baru yang namanya industri perkebunan. Contohnya di Sumatera Utara. Nah, kita harus mengikuti cara-cara seperti itu. Membangun infrastruktur, tapi lalu didampingi dengan perkembangan industri derivatif dari minyak sawit, misalnya. Itu saja Pak Pur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Sudjai. Bagaimana beliau sebagai perkebunan mengikuti terus dan bahkan update. Telah memberikan perspektifnya bukan untuk hari ini, tapi bahwa perspektif industri sawit ke masa depan.